Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Pendengar, pagi ini kita di program acara Mutiara Pagi Islam dan disiarkan secara berjaringan melalui Korwil 15 dan 16 Pedang Prabu dan Megatol. Dan pagi ini kita di Mutiara Pagi Islam akan membahas mengenai Isra Mi'raj dan juga menyambut bulan suci Ramadan. Dan pagi ini saya sudah bersama dengan Ustadz Liberni untuk membahas ini lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Ustadz, kita pagi ini membahas tentang Isra Mi'raj dan juga kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Kita tahu Ustadz, Isra Mi'raj ini suatu perjalanan yang dialami oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW melalui dari Mekah menuju Masjidil Aqsa yang dilakukan satu malam Ustadz ya? Iya, sebagian malam. Sebagian malam? Iya. Bukan satu malam. Bukan satu malam. Kemudian setelah itu beliau berangkat ke Sidratil Muntaha. Ini diketahui tempat tertinggi. Tentunya ini bukan kehendak sendiri Ustaz ya. Niatnya perjalanan ini tapi dengan kehendak Allah Ustaz. Benar. Apa sebenarnya Ustaz makna sederhana tentang perjalanan Isra Mi'raj ini? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bung Heri, juga seluruh pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Korwil 15 dan 16 Pedang Prabu dan Megatol di acara Mutiara Pagi. Mutiara Pagi Islam. Mutiara Pagi Islam. Bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bung Heri, kita berbincang-bincang pada pagi hari ini tentang Isra Mi'raj dan penyambutan bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa Isra Mi'raj ini adalah mukjizat ini. Mukjizat nomor 2 terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat terbesar yang pertama adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi sekarang kita sudah berada di tanggal 7 Sya'ban. Sekarang ini kita berada sudah berada di bulan Sya'ban kita ini. Artinya satu bulan lagi? Ya tidak sampai Ramadan, satu bulan lagi. Sampai, Ustaz, ya? Paling setengah bulan lagi masuklah kita bulan suci Ramadan. Ya. Jadi disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa syahrun yaufulun nasu anhu. Ada satu bulan yang dilalaikan manusia. Baina Rajabin wa Ramadan, di antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan itu diangkat amal manusia ila Rabbil alamin, ke Tuhan pencipta alam semesta. Jadi ada bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, itulah namanya bulan Sya'ban. Yang kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban ini satu yang
dilalaikan mungkin Ustaz ya. Iya, Karena sering. yang diingat Rajab sama Ramadan saja Ustaz. Rajab sama Ramadan. Iya. Padahal di bulan Sya'ban ini pahala-pahala amal kita 1 tahun diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah lewat bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Langsung Isra Mi'raj ini sebenarnya intinya menerima perintah solat. Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala setelah melalui perjalanan ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama sampai ke langit ke-7, naik ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ke Rafraf, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan langsung menerima perintah solat. Kalau perintah-perintah yang lain kan zakat, haji, itu melalui wahyu kepada malaikat Jibril. Itu melalui malaikat Ustaz, iya, ya? Tidak ini langsung dari Allah. Langsung dari Allah. Begitulah hebatnya perintah ibadah solat ini. Sehingga disebut di dalam Al-Quran, wa aqimis sholah, dirikanlah solat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah seseorang dari perbuatan fahsya dan mungkar. Fahsya ini perbuatan yang memalukan. Orang yang benar solatnya pasti dia tidak mau berbuat yang memalukan. Orang yang benar solatnya pasti dia tidak mau berbuat kemungkar. Jadi fahsya ini kata ulama krisis malu dan rusak jiwa. Kalau kita solat seharusnya kita ya punya rasa malu. Kalau sekarang ini kan, maka hari ini kita saksikan aurat dipertontonkan tanpa rasa bersalah. Ya biasa aja aurat itu dipertontonkan, tidak ada rasa malu sedikit pun. Padahal itu dilarang kita mempertontonkan aurat kita kan. Pergaulan bebas dinormalisasi. Kalau ada orang berpacaran yang bukan muhrim berdua-duaan dianggap wah itu berarti hal normal biasa, dia. Hal biasa Ustaz. Kan itu. Itu pertanda normal itu. Padahal itu dilarang. Semestinya kita malu sebagai manusia yang terhormat. Kemudian konten cabul menjadi hiburan. Tidak boleh kita tengok itu kan. Kita sebenarnya malu kepada Allah. Tapi itu udah jadi hiburan. Apalagi dosa dipamerkan, bukan disesali. Bangga orang buat dosa. Dulu orang buat dosa itu malu kali. Kalau boleh keluarlah dari kampung itu, saking malunya. Sekarang enggak, bangga orang. Semakin banyak dia berbuat dosa, kayaknya semakin bangga. Bahkan ada yang bahkan dosanya itu dicerita-ceritakan sama orang. Wah, aku kalau minum, wah itu dia. Merasa hebat Ustaz ya. Merasa hebat. Dengan ini fahsya ini. Fahsya itu. Tapi sebentar Ustaz. Iya. Ini dosa-dosa, maaflah, kelakuan jelek kita masa lalu, itu bagaimana Ustaz? Kalau kita menceritakan kepada orang, adakah semacam itu hal yang biasa atau bagaimana Ustaz? Atau dosanya besar itu Ustaz, bagaimana nih? Sebenarnya di dalam agama tidak boleh kita cerita tentang keburukan kita. Maksudnya keburukan. Maksudnya itu ditutup rapat-rapat Ustaz. Begitu. Aib yang sudah ditutup Allah jangan kita buka. Sedangkan aib manusia tidak boleh kita buka. Apalagi aib diri sendiri. Yang sudah ditutup Allah sudah simpan. Apalagi berbangga dengan itu Ustaz. Apalagi menjadi bangga kita. Iya. Kecuali untuk introspeksi diri kita sendiri. Tidak masalah. Tapi yang sering kita saksikan, orang malah sangat merasa tinggi dia. Kalau dia dinampakkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, ketika rasa malu kepada Allah mati, syahwat menjadi kompas hidup, akibatnya bukan hanya dosa pribadi, tapi hancur jiwa. Anak kehilangan teladan. Anak-anak sekarang siapa mau ditengoknya teladan lagi? Dulu kan ada ditengok teladan, orang jujur, berilmu, bertanggung jawab.
rela mati demi kebenaran. Iya. Itu yang ditengok anak-anak kan. Mm. Sekarang enggak apa ayah anak-anak kita cari teladan sekarang. Siapa yang mau dia lihat? Hubungan manusia kehilangan kesucian. Hubungan kita enggak suci lagi. Boleh jadi dengan pasangan kita enggak suci lagi hubungan itu. Mm. Tidak mengherankan lahir bencana moral. Ya. Ya kalau bencana alam ya oke lah. Ada lebih berbahaya bencana moral. Perceraian massal. Orang enggak malu lagi kan. Bercerai itu bahkan udah dianggap menjadi tren. Kalau enggak bercerai kayaknya enggak terkenal gitu. Ya, padahal itu walaupun dia dibolehkan tapi terlarang dia. Kan gitu. Abghadul halali indallah at-talaq. Yang paling tidak disukai walaupun dia halal perceraian. Itu termasuk yang dibenci atau dibenci? Tapi ini awalnya boleh Ustaz ya? Hukumnya boleh tapi itu abghadul halal. Perbuatan yang halal tapi yang dibenci. Yang tidak disukai Allah itu bercerai kan. Seharusnya kita bersama sampai mati. Ya. Nah, itu. Kemudian bencana moral apa? Kekerasan seksual. Di mana-mana kan. Tak terbendung. Kemudian ya hampa batin. Tak tentu arah. Inilah fahsya ini. Ya. Kalau sholat insya Allah ini. Kalau benar sholatnya ya. Akan sangat punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal munkar. Salat itu mencegah orang dari perbuatan fahsya yang kita sebut tadi dan mungkar. Mungkar ini apa? Ini krisis nurani. Kerusakan sosial. Dusta dianggap strategi. Sekarang orang dusta. Itu kalau ndak berdusta ndak ada strategi kita. Maka benar kata Rasulullah, sayati alaikum zamanun khodda'at, nanti akan datang satu zaman kedustaan. Di mana-mana orang berdusta. Jadi hal yang biasa. Iya, biasa. Bahkan kalau ndak berdusta kayaknya enggak normal ini manusia ini. Kalau jujur-jujur kali kita hidup bahaya ini, enggak pernah dengar kayak gitu. Kenapa orang tahun itu tahun kebohongan? Yusaddiqu fihal kadzib. Ketika itu pendusta dianggap benar. Dianggap jujur. Wa yukadzibu fihas shadiq, tapi orang yang jujur dianggap pendusta. Nanti ada zaman seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pendusta dianggap jujur. Tapi Ustadz itu udah terjadi atau belum nih Ustadz? Yang hal-hal yang semacam itu mungkin tanda-tandanya mengarah ke sana sudah ada Ustadz? Ya memang tanda-tandanya sudah adalah kita lihat ya. Bagaimana orang-orang jujur itu kadang tersingkir dia. Ya. Kan gitu. Ada orang yang punya integritas, kejujuran, bertanggung jawab. Tapi kayaknya tereliminasi. Ya. Tapi kalau pandai berdusta, pandai dia ya yang disebut tadi berstrategi tadi, tipu muslihat tadi, kayaknya ya awet dia ya. Itu. Kemudian korupsi dianggap budaya. Terjadi ya itu mungkar itu. Korupsi kan kemungkaran itu. Kezaliman dianggap kebijakan. Padahal zalim, tapi ini bijaksana ini. Padahal dia zalim kali. Perusakan alam dianggap pembangunan. Ini kita bencana ini. Kan banyak akibat perusakan alam itu. Pohon ditebang. Gelondongan-gelondongan kayu jatuh. Dari mana itu? Mana lagi yang menahan air itu? Ya longsor lah. Banjir bandang. Ya, karena kemungkaran, keserakahan manusia. Dia tidak pikirkan, yang penting beruntung. Orang mau mati silakan. Ya. Jadi inilah
Solat inilah kita perbaiki. Ya. Jadi Ustadz, kalau misal nih seseorang terlanjur melakukan dosa terlalu banyak nih Ustadz. Iya. Jadi sehingga muncul dalam benaknya, untuk apa aku lagi sholat? Mungkin dosaku sudah terlalu banyak Ustadz. Mungkin diampuni pun akan sulit ini. Bagaimana Ustadz kaitannya dengan sholat yang wajib tadi? Apakah itu tetap kita sholat walaupun dosa kita segunung atau bagaimana Ustadz? Ya semestinya kalau kita udah banyak dosa kita, ya makin rajin kita sholat. Iya. Iya, jangan kita merasa pas sholatku diterima. Ya sholat. Sholat itu ya kewajiban. Kewajiban Ustadz. Wa aqimus sholah, dirikan sholat. Seberapa banyak pun dosanya? Seberapa banyak. Apalagi makin banyak dosa kita, makin sholat kita, mudah-mudahan dengan sholat kita itu diampun dosa-dosa kita. Amin. Setiap sholat kan kita minta ampun itu. Ya. Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Ya. Rabbil firli, ya Allah ampunkan dosaku. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajburni, cukupkan kebutuhan hidupku. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Wahdini, beri aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, sehatkan badanku. Wa'fu anni, maafkan kesalahanku. Dan itu kita ucapkan setiap kali sholat. Setiap sholat, bahkan setiap rakaat. Setiap rakaat kan? Ya. Setiap rakaat ada duduk antara dua sujud. Ya kita baca itu. Tapi dengan catatan Ustadz, sholat kita mesti benar-benar Ustadz. Benar. Ya? Dan memahami makna dari sholat itu atau bagaimana Ustadz? Seharusnya kayak gitu. Seharusnya begitu. Banyak orang yang sholat tapi dia lalai dia dengan sholatnya itu. Bacaan diucapkan tapi hati entah kemana Ustadz. Iya gitu ya? Dia sholat tapi hatinya entah kemana-mana. Iya. Benar itu. Memang dia sholat di sajadah itu. Cuman hatinya bisa ke kantor. Iya. Bisa pergi pulang kampung hatinya. Tak kemana-mana. Pergi ke pasar. Ya, inilah. Utang lagi Ustadz ya. Makanya sholat ini barometer ini. Ya. Kalau benar sholat kita, maka kan ada itu hadis. Kata Rasulullah, as-sholatu, sholat itu sayyidil ibadat. Penghulu seluruh ibadah. Idza soluhat soluhasairu amali. Kalau bagus sholatnya, bagus seluruh amalnya. Wa idza fasadat fasadat sairu amali. Tapi kalau rusak sholatnya, rusak seluruh ibadahnya. Artinya Ustadz, rusak sholatnya bukan berarti dia tidak sholat Ustadz ya, tapi dia sholat tapi tidak dilakukan dengan cara yang seharusnya begitu Ustadz. Iya, boleh jadi dia tidak sholat, itu yang pertama. Bisa saja dia tidak sholat. Berarti tidak diterima amal yang lain kan. Yang kedua, sholat dia tidak benar. Sholatnya dia. Tapi boleh jadi rukunnya tidak benar. Kekhusyuannya tak benar. Apalagi namanya penghayatan dia kepada ibadah sholatnya itu belum dapat. Ya, sehingga ada orang yang sholat juga mencuri juga. Sholatnya rutin, rajin begitu. Sholat ada yang tertinggal satu pun. Iya, tapi tidak memunculkan rasa malu tadi. Tapi ada kaitannya enggak Ustadz dengan, aku ingat jadi ayat Al-Quran, fawailul lil musallin kan, allazina hum an salatihim sahun. Iya. Dan seterusnya. Itu gimana? Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Itu yang sholat bagaimana Ustadz? Iya, itu memang ada dua pengertian. Ada memang dia yang lalai sholatnya. Iya. Maksud lalai sholatnya memang dilalaikannya sholat. Sholatnya dia tapi banyak juga lalai, bolong-bolong. Tapi ada juga yang mengartikan ada orang yang sholat itu sholatnya dia, tapi lalai dia dengan aktivitas sholatnya itu. Maksudnya tidak memberi bekas sholat itu. Tidak ada bekasnya Ustaz ya. Tak ada pengaruhnya. Sementara disebutkan tadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal Inna munkar. sholata tanha anil Mengikis ini rasa yang Ustaz sebutkan tadi begitu ya. Semestinya semakin taat seseorang sholat, semakin bagus perilakunya. Semakin punya rasa malu. Kan malu ini pakaian ini. Kalau zaman sekarang kan kayak gitu. Jangan pemalu kali ya. Tidak maju kau kalau pemalu kali. Padahal malu itu perlu itu. Ya kalau orang buat dosa tidak malu lagi kan bahaya itu. Bahaya Ustaz ya.
Tapi itu terlalu tadi. pede salah Ustaz atau bagaimana? Ya, pokoknya Ini yang ada. positif Ustaz ya. Iya itu pokoknya al-haya kalau dalam bahasa agamanya, malu itu pakaian itu. Pakaian seseorang, wah ayolah kita pergi berdua-duaan yang ndak muhrim. Oh ndak, wah malu aku. Aku rajin sholat. Kan gitu. Cakap kotor. Iya. Wah, ndak mungkin lah aku sholat cakap kotor pula. Berkhianat. Oh ndak lah. Aku sholat. Nanti apa dibilang orang? Itu kan malu itu. Aku sholat bertengkar-tengkar. Ini punya rasa malu itu bagus. Itu benteng itu. Sehingga sholat itu betul-betul tanha anil fahsya'i wal munkar. Begitu Pak Eri. Iya. Nah, Ustaz, jika kita kaitkan dengan hubungannya Isra Mi'raj ini kan dengan bulan suci Ramadan, seperti kata Ustaz tadi ada satu bulan yang mungkin saja dilupakan oleh sebagian orang, iya. yaitu bulan Sya'ban begitu. Kalau kita ibaratkan Ustaz bulan Rajab ini sebuah rumah ketika menyambut tamu, bulan Rajabnya kita persiapan membersih rumah. Kemudian bulan Sya'ban kita menyambut tamu agung itu. Iya, kita bulan Ramadan kita prakteknya begitu Ustaz. Apakah benar seperti itu Ustaz? Iya, jadi ini alhamdulillah tidak berapa lama lagi kita masuk Ramadan. Dan amalan apa Ustaz kira-kira yang realistis yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan ini di bulan Sya'ban ini Ustaz? Jadi sesudah kita membahas sholat tadi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu hadiah terbesar bagi umat yang beriman melaksanakan sholat yang bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Masuklah kita bulan Ramadan. Di sini diasah lagi sholat kita ini. Tengok kan, udah sholat 5 waktu, kita dalam keadaan berpuasa, kemudian malam sholat tarawih, ada baca Quran. Mudah-mudahan fahsya dan mungkar ini benar-benar hapus dari jiwa kita. Artinya selama 2 bulan ini kita membersihkan diri Ustaz ya? Bersih diri. Jadi kan persiapan kita menyambut bulan Ramadan ini ada namanya persiapan jasmani ya. Kalau orang bilang nggak kaget gitu Ustaz. Jangan kaget ya. Jasmani ya jaga kesehatan kita. Beramal-amal baik kita ya, sholat kita latihan. Kemudian ruhaniyah, saling memaafkan. Ini kan memandu hati kita ini. Mana tahu ada kesalahan kita kepada kawan-kawan kita, kepada sanak famili kita, rekan-rekan kerja kita, bahkan kepada orang tua kita. Minta maaf. Jadi tradisi maaf-memaafkan itu bagaimana Ustaz? Iya, itu seharusnya tradisi maaf-memaafkan inilah sebelum menyambut bulan Ramadan bersih jasmaniah kita, bersih ruhaniah kita menyambut. Terasa nikmat nanti kita beribadah di bulan suci Ramadan. Tapi banyak orang salah artikan kan? Dan di balimo-limo orang jadinya. Mandi dia, jasmaniahnya bersih, tapi hatinya kadang-kadang jadi lebih kotor lagi. Karena berdua-dua dia balimo-limo. Orang balimo-limo dia berdua-dua. Itu dia. Oke Ustaz. Ya Ustaz, tanpa terasa waktu kita sudah sangat sedikit sekali nih Ustaz ya di pagi ini. Kita sudah banyak membahas tentang sholat tadi sebagian besar Ustaz ya. Kemudian hubungannya dengan apa amalan yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri di bulan Ramadan ya. Ini istilahnya supaya kita jangan kaget Ustaz ya. Kemudian iman kita siap untuk melaksanakan. Artinya bulan Ramadan ini bukan bulan coba-coba seperti bulan-bulan sebelumnya. Mungkin begitu Ustaz. Atau salah Ustaz ya. Oke, silakan Ustaz sebagai penutup di acara kita ini. Silakan Ustaz. Baik. Jadi seluruh pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, Korwil 15 dan 16, Pedang Prabu dan Megatol, Mutiara Jumat pagi. Yang dapat kita simpulkan dari
dialog kita ini yang pertama kita ingatkan kembali tentang solat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maknanya semakin bagus solat kita, semakin bagus pengaruhnya kepada sikap kepribadian kita. Karena ada orang yang solat juga, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, mencuri juga, berdusta juga, bertengkar juga, tidak mencerminkan bahwa dia orang yang melaksanakan solat. Makanya kadang ada tuntutan dari masyarakat itu. Kalau contoh kita bertengkar kan, seharusnya ada pembeda Ustaz ya. Iya, kita contoh bertengkar sama orang kan, tapi kau solat, kok mulutmu kayak gitu. Ada tuntutan dan itu harus kita terima. Ya, berarti ada yang salah dari pelaksanaan ibadah solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi berkah kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampailah umur kita masuk bulan suci Ramadan. Bisa kita beramal ibadah, kita berpuasa, solat tarawih, baca Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amaliyah kita dan insya Allah kita menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Pendengar, demikian pertemuan kita di acara Mutiara Pagi Islam ini, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.